Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nada Safarina. Baiklah, kita di sini akan membahas tentang teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama, kita membahas tentang perangkat lunak aplikasi dan fitur aplikasi. Perangkat lunak aplikasi atau program aplikasi, disingkat aplikasi, adalah program komputer yang dirancang untuk melakukan tugas tertentu yang berkaitan dengan pengoperasian komputer itu sendiri. Aplikasi biasanya digunakan oleh pengguna yang biasanya disebut end user. Objek atau potongan objek dari sebuah aplikasi dapat dipindahkan dari satu tempat atau posisi dalam aplikasi tersebut ke posisi lain aplikasi itu sendiri, atau bisa juga dipindahkan ke aplikasi lain. Untuk melakukannya, dapat digunakan operasi-operasi penting seperti potong, salin, letakkan, atau bahasa Inggrisnya cut, copy, dan paste. Yang pertama kita membahas yaitu objek aplikasi. Setiap aplikasi mempunyai objek utama yang dikelola, misalnya seperti berikut. A. Aplikasi pengolah kata digunakan untuk mengelola dokumen yang terutama terdiri atas teks yang berada dalam halaman, memiliki sejumlah paragraf, kata, tanda baca, dan lain-lain. B. Aplikasi pengolah lembar kerja digunakan untuk mengelola sekumpulan lembar kerja, worksheet, yang di dalamnya dapat berisi angka, teks, formula, rumus, dan lain-lain. Objek utama aplikasi disimpan sebagai file dengan ekstensi tertentu seperti berikut. A. File hasil menyimpan objek utama pada aplikasi pengolah kata disimpan dalam format doc atau format lainnya. B. File hasil penyimpan objek utama pada aplikasi pengolah lembar kerja disimpan dalam format XLS, SCV, atau format lainnya. C. File hasil penyimpan objek utama pada aplikasi pengolah bahan presentasi atau slide disimpan dalam format PPT, ODP, atau format lainnya. Terdapat juga beberapa format file lainnya yang merupakan objek utama aplikasi yang lain, seperti contoh berikut ini. A. File gambar dengan presentasi data berupa bitmap yang disimpan dalam format PNG, BMP, atau JPEG. B. File gambar dengan representasi data berupa vektor yang disimpan dalam format SVG. C. File PDF adalah file dalam format yang portable dan dapat diproses oleh aplikasi apapun. Setiap aplikasi pasti memiliki fitur-fitur tersendiri yang disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Untungnya, antarmuka kebanyakan aplikasi itu mirip-mirip karena sudah berbasis GUI atau Graphical User Interface. Fitur cut, copy, dan paste adalah fitur yang paling populer digunakan dari zaman purba sampai sekarang. Sejarahnya sih diinspirasi dari praktik tradisional dalam pengeditan naskah yang diketik pada sebuah kertas, di mana orang memotong cut paragraf dari halaman dengan gunting dan menempelkan halaman lain atau paste. Pada aplikasi komputer, perintah cut memindahkan teks atau objek lain ke dalam clipboard atau buffer yang berupa tempat penyimpan sementara. Perintah paste akan memindahkan objek dari clipboard tersebut menuju ke dokumen tujuan. Perintah copy akan menyalin teks atau objek lain yang disorot ke dalam clipboard dan akan memindahkan objek dari clipboard tersebut menuju ke dokumen tujuan. Selain tiga fitur tadi, ada juga fitur screenshot dan sniping tools. Screenshot digunakan untuk menangkap layar pada platform Windows atau menggunakan tombol PRTSCR, kemudian paste ke jendela yang masih aktif. Nah, nanti hasilnya akan tampil sesuai dengan tampilan jendela yang ditangkap dalam berupa gambar. Kelemahannya, hasilnya seluruh layar akan tertangkap dan harus crop manual kalau inginkan bagian tertentu saja. Selain menggunakan screenshot, kita bisa juga menggunakan sniping tools
Fungsinya sih sama buat ngambil tangkapan layar, tapi lebih leluasa dan lebih milih bagian yang diinginkan. Selanjutnya itu ada analisis aplikasi pengolah kata. Nah, sekarang kita akan analisis isi dari aplikasi pengolah kata, yaitu Microsoft Word. Ada banyak objek-objek yang bisa kita temukan pada aplikasi ini. Kita coba pelajari bersama. Nah, terdapat objek file, page, atau penjelasannya keseluruhan dokumen, lalu halaman, ciri-cirinya, nama file, ekstensi file, operasinya itu ada new, open, save, atau save as. Lalu objek page header, page footer, paragraf, penjelasannya itu bagian atas halaman yang jika diisi teks akan diulang. Bagian bawah halaman yang diisi teks akan diulang. Lalu ada line dan word token. Satu baris mulai dari margin kiri sampai margin kanan, satu kata yaitu sederetan karakter yang dipisahkan spasi. Lalu ada objek karakter, table, table column, table row, table heading, shapes, lines, basic rectangle, basic shape, equation, shapes, flowchart, star, dan banner. Selanjutnya itu ada laboratorium maya. Adalah laboratorium yang dibuat secara maya dengan menggunakan komputer. Laboratorium maya ini memiliki lingkungan interaktif untuk melakukan eksperimen dalam bentuk simulasi. Perbedaan laboratorium maya dan fisik. Laboratorium maya, pengalaman maya, dapat diakses secara bersamaan oleh beberapa orang, akses tidak terbatas oleh waktu, karena online lab dapat diakses walaupun di masa pandemi, aman, tidak berbahaya, tidak ada barang yang rusak, harga yang lebih murah. Lalu laboratorium fisik, pengalaman alami, akses waktu dan personil yang terbatas, tidak dapat diakses saat pandemi, bisa berbahaya, ada risiko kejadian berbahaya, peralatan yang mahal, laboratorium yang banyak kerumunan. Baiklah, sekian penjelasan materi dari saya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.